Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andit ya. Bagaimana teman-teman ya perkembangannya pada saat teman-teman praktek belajar terkait menjalani realita kehidupan? Ada kendala tidak? Ya, seperti biasa saya ya pagi-pagi berangkat kerja ya, menjalani aktivitas gitu loh ya. Teman-teman juga harus bisa ya menjalani aktivitas kegiatan seperti dulu lagi gitu loh. Jangan mau ngikutin anxiety teman-teman. Kalau kita ngikutin anxiety ya, kita mengabaikan kehidupan kita, mengabaikan realita kehidupan kita gitu, sehingga kita terjerumus ya di dalam kehidupan penyakit. Itu dia. Ayo teman-teman ya, semangat ya. Baik, jadi di dalam video kali ini saya akan membahas terkait anxiety menurut dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety. Di sini saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Itu dia. Ayo teman-teman ya. Oh iya, ada teman-teman penderita anxiety yang banyak sekali komen ya sama saya. Mas Andit, kenapa ya kalau saya praktek ya, belajar hidup normal seperti dulu lagi, kok saya semakin menjadi-jadi ya sensasinya ya? Kok makin menjadi-jadi ya cemas takutnya ya? Itu dia teman-teman ya. Karena kenapa teman-teman? Pada saat teman-teman terjerumus di dunia anxiety ya, tanpa teman-teman sadari, psikis, mental, dan kejiwaan teman-teman sudah mulai terganggu ya, sudah mulai terganggu. Itu dia teman-teman, sehingga menyebabkan teman-teman sulit untuk beraktivitas, berkegiatan senormal mungkin seperti dulu ya, sulit. Itu dia. Karena apa? Pada saat teman-teman ingin coba hidup normal, beraktivitas, berkegiatan, ya teman-teman dihajar sensasi. Ya, sensasi muncul dan teman-teman rasakan. Ya, pengen beraktivitas, pengen berkegiatan, dihajar cemas, dihajar takut. Itu akhirnya teman-teman pulang, ya, trauma, kapok, nggak berani, dengan alasan saya semakin saya praktek, saya latih, ya rasa cemas, rasa takut, gelisah, jantung berdebar, gemeter, pusing, sempoyongan, ya malah saya rasain Mas Andit. Akhirnya jadi trauma, jadi kapok. Ya jangan dong. Teman-teman harus tetap ya, tetap latih terus. Karena kenapa? Selama psikis dan kejiwaan teman-teman masih terganggu ya, teman-teman akan selalu merasakan hal-hal tersebut. Tapi dengan seiring waktu teman-teman melatih ya, kejiwaan teman-teman sudah mulai membaik, nanti teman-teman tuh sensasi itu biasa aja, nggak ada apa-apa ya, bahkan nggak dirasa karena teman-teman sudah kembali lagi normal mentalnya. Itu loh. Seperti dulu teman-teman, kalau dulu teman-teman mau berangkat kerja, berangkat tinggal berangkat ya, nggak mikir apa-apa ya, paling mikir aduh telat, ngejar waktu ya, tapi nggak mikirin penyakit, nggak mikirin cemas, nggak mikirin takut ya. Terus juga berangkat tinggal berangkat, nggak merasakan sensasi. Walaupun merasakan sensasi, teman-teman tetap fokus ya, nggak cemas. Itu dia. Ayo dong teman-teman ya, jangan mau teman-teman tuh terjebak di dunia anxiety. Teman-teman mengabaikan realita kehidupan ya, tapi teman-teman malah fokus di dalam kehidupan penyakit. Itu loh, membesar-besarkan sensasi sehingga teman-teman mengabaikan realita kehidupan, membesarkan cemas takut ya, sehingga teman-teman mengabaikan realita kehidupan. Itu yang sangat sering dialami oleh teman-teman penderita anxiety. Itu. Ayo teman-teman ya, semangat teman-teman. Memang sembuh dari anxiety itu nggak bisa instan. Semua itu butuh proses.
Makanya coba teman-teman, kembali lagi, coba teman-teman perlakukan diri teman-teman seperti dulu lagi. Dalam keseharian seperti apa, beraktivitas, berkegiatan, berinteraksi kayak dulu lagi, coba deh. Walaupun psikis teman-teman ya cemas, takut, khawatir, gelisah, nggak nyaman, nggak tenang, coba teman-teman latih, kendalikan. Karena apa teman-teman? Cemas, takut, gelisah, khawatir itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Itu loh. Cemas, takut tuh nggak bisa dihilangkan. Nggak mungkin orang nggak punya rasa takut, cemas tuh nggak mungkin, pasti punya. Hanya bisa dikendalikan. Makanya teman-teman, pada saat melakukan aktivitas kegiatan normal ya, seperti yang dulu lagi, muncul cemas, muncul takut, muncul hal-hal yang kalian pikirin tentang negatifnya, itu dikendalikan, dikontrol. Ya, ayo teman-teman ya, dikendalikan. Nggak bisa cemas takut itu hilang, itu nggak bisa, hanya bisa dikendalikan. Itu. Terus juga ini juga teman, banyak ya. Jadi penderita anxiety itu pemicunya banyak. Kenapa mereka bisa terjebur di dunia anxiety? Mungkin karena traumatik yang sering dialami oleh teman-teman ya, sering dialami ya, sedang mengalaminya. Contohnya seperti ditinggal orang tua, meninggal ya, ibu bapak atau siapa meninggal, sehingga teman-teman menjadi kecewa, menjadi sedih terlalu berlebih ya, akhirnya teman-teman jadi anxiety itu. Terus bercerai ya, ditinggal kekasih, ditinggal pasangan, bercerai, akhirnya menjadi sakit hati, menjadi sedih terlalu berlebih, akhirnya menyebabkan teman-teman menjadi anxiety. Banyaklah pemicunya. Ada juga yang diberhentikan dari pekerjaan, atau juga sedang lagi banyak masalah, itu yang bisa menjadi pemicu teman-teman terkena anxiety. Nah, teman-teman di sini harus bisa menyelesaikan itu semua. Jangan teman-teman simpan. Rata-rata teman-teman anxiety menyimpan rasa-rasa itu, disimpan, sehingga teman-teman sulit untuk terlepas dari anxiety. Makanya teman-teman belajar ikhlas, belajar menerima, belajar memaafkan. Itu loh. Jangan teman-teman simpan terus. Saya sakit hati Mas Andit, saya diselingkuhin, akhirnya saya cerai. Iya, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun disimpan terus, sakit terus kan. Itu loh. Jadi teman-teman harus berdamai, terima. Ya, terima aja, berdamai, belajar ikhlas. Itu karena apa teman-teman? Anxiety itu secara tidak langsung ya mengajarkan kita sebagai manusia itu menjadi kepribadian yang jauh lagi dari sifat, watak, dan karakter kita. Itu dia teman-teman. Sebenarnya poin anxiety itu memang menuntut kita menjadi kepribadian jauh lebih baik lagi terkait hati dan pikiran. Itu dia teman-teman ya. Ayo dong teman-teman ya, jangan menjadi suatu alasan ya masalah teman-teman sehingga teman-teman sulit untuk lepas dari yang namanya anxiety. Gitu loh. Gimana saya mau maafin Mas Andit ya, orang pasangan saya selingkuh kok. Gimana saya mau gak banyak mikir Mas Andit, saya dipecat kok. Gimana saya nggak sedih Mas Andit, orang tua saya meninggal kok. Nah itu dia ya. Paham, saya paham teman-teman. Tapi teman-teman, semakin teman-teman simpan permasalahan itu, yang ada teman-teman sulit untuk bisa terlepas dari yang namanya anxiety. Teman-teman mau tidak mau, suka tidak suka, belajar ikhlas. Jangan disimpan ya, ikhlaskan aja. Itu loh ya teman-teman ya. Karena saya yakin setiap teman-teman penderita anxiety banyak permasalahan ya dalam hidupnya, pasti banyak. Itu sama halnya saya. Setelah saya berhasil terlepas dari anxiety, bukannya saya nggak ada masalah, banyak masalah. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, itu pasti ada. Tapi setelah saya pernah terjun di dunia anxiety, itu menjadi pembelajaran saya.
saya dalam menyikapi permasalahan itu saya nggak terlalu banyak mikir ya. Walaupun dipikirin tapi saya bisa mengontrolnya. Itu dia teman-teman ya. Ada orang yang nggak seneng dengan saya, ya udah. Yang dulunya saya baper ya, nggak terima, sakit hati, ya sekarang lebih bisa mengontrol. Itu dia. Karena bagaimanapun juga kalau kita simpan di hati kita sakit sendiri teman-teman. Kita sakit sendiri. Gitu. Ya teman-teman, semangat teman-teman. Ya. Ayo dong. Enak ya kayak saya ya. Pagi-pagi ya menjadi suami yang bertanggung jawab ya untuk istri saya, menjadi ayah yang tanggung jawab untuk anak saya berangkat kerja, cari rejeki untuk nafkahin keluarga. Itu loh ya, tugas tanggung jawab saya sebagai laki-laki seperti itu. Ayo teman-teman ya, yang saat ini teman-teman gak bisa ngapa-ngapain di rumah ya, yang laki-laki, ingat teman-teman ya, tugas tanggung jawab kalian tuh apa? Jangan kalian besar-besarkan penyakit, jangan ya. Jangan kalian besar-besarkan penyakit sehingga teman-teman memperlakukan dirinya seperti orang sakit, akhirnya mengabaikan tugas dan tanggung jawab teman-teman. Itu loh, teman-teman itu sebenarnya sehat loh. Sehat. Teman-teman tuh nggak sakit, teman-teman sehat. Teman-teman itu sakit karena ulah dari teman-teman sendiri yang tidak bisa mengontrol cemas teman-teman, tidak bisa mengontrol takutnya teman-teman, yang tidak bisa mengontrol pikiran teman-teman. Ya, itu loh. Dulu sebelum terkena anxiety, teman-teman bisa mengontrol pikiran. Tapi setelah teman-teman terkena anxiety, teman-teman sudah dikendalikan oleh pikiran. Ya, makanya banyak yang bilang sama saya, Mas Andit, kok Mas Andit sekarang yang saya rasakan, saya hidup seperti di dunia mimpi, dunia hayalan, kayak nggak nyata, kayak sandiwara. Ya gimana lu nggak kayak mimpi? Lu di dalam kehidupan aja lu ngikutin pikiran. Ya, ngikutin pikiran. Itu loh, yang seharusnya kamu yang mengendalikan pikiran, bukan kamu dikendalikan oleh pikiran. Itu loh. Ya, makanya ayo teman-teman ya, koreksi diri teman-teman. Selama teman-teman dikendalikan oleh pikiran, hidup teman-teman itu nggak akan nyata. Karena kenapa? Pikiran teman-teman itu ilusi. Pikiran teman-teman itu hayalan. Ya, salah satu contoh ya, hidup kalian sudah dikendalikan oleh pikiran. Contohnya ya, teman-teman sedang beraktivitas, contoh sedang nyuci motor. Badannya aja nyuci motor, pikirannya mikirin penyakit, mikirin sensasi, meratapi nasib. Itu lagi nyuci piring ya, nyuci baju, atau lagi gosok baju, badannya aja nyuci baju, pikirannya mikirin penyakit, mikirin negatif, mikirin kemana-mana. Itu dia ya. Makanya orang anxiety itu banyak yang kerjaannya ngelamun ya, tatapan kosong, pelangak-pelongo. Itu karena kenapa? Teman-teman tidak bisa mengendalikan pikiran teman-teman. Ayo teman-teman dilatih kembali lagi seperti dulu lagi teman-teman. Teman-teman mampu mengendalikan pikiran. Ya, bukan berarti kita sebagai manusia nggak bisa mikir. Ya, pikiran itu semua orang punya. Ya, bebas. Pikiran itu nggak ada batasan, nggak ada bisa melebar kemana-mana, bisa mencabang kemana-mana. Tapi teman-teman harus bisa mengontrol dan mengendalikan pikiran tersebut. Ya, salahnya orang anxiety, mereka itu membiarkan pikiran negatif itu mereka besar-besarkan, bahkan dikait-kaitkan. Ya, contoh sensasi, hal kecil aja deh, orang anxiety paling seneng ya, membesar-besarkan sensasi paling seneng. Ya, sensasi sakit di bagian kepala, sering keleyangan, sering pusing, mikir ya kan, mikir dia, apa jangan-jangan kok nggak sembuh-sembuh ya, udah sebulan, udah 2 bulan. Kalau saya bilang ya lu salah sendiri, banyak mikir. Wajar lu pusing, lu banyak mikir, lu stres. Tapi orang anxiety malah bingung kenapa pusing, kenapa keleyangan, nggak sadar kalau dia tuh banyak mikir gitu loh ya. Itu tapi dia mikirnya
Ini pusing kelayangan udah 2 bulan gak hilang-hilang, gak sembuh-sembuh. Apa jangan-jangan kanker kepala. Wow, dibesar-besarkan sama dia itu. Cemasnya dibesar-besarkan. Ya, dikait-kaitkan dengan penyakit yang berat. Ya, akhirnya dikait-kaitkan lagi ke hal kematian. Itu loh salahnya orang anxiety. Dia tidak sadar bahwasanya dirinya itu banyak mikir. Itu teman-teman ya. Anxiety itu pinter teman-teman. Anxiety itu licik. Teman-teman hanya dikerjai oleh 2 hal, antara pikiran dan sensasi. Mereka berkolaborasi ngerjain teman-teman. Itu loh, hanya itu aja. Makanya teman-teman sudah. Jangan ngeluh masalah sensasi, apalagi bertanya, Mas Andit sensasi ini apa dari asam lambung? Mas Andit sensasi ini apa disebabkan dari anxiety? Udah, nggak usah banyak mikir gitu, bodoh amatin. Karena kenapa teman-teman? Tugas sensasi itu muncul dan dirasakan oleh teman-teman. Tugasnya agar teman-teman tuh menjadi cemas, takut, banyak mikir. Itu dia. Makanya orang anxiety apa sih kehidupannya hanya memikirkan sensasi aja. Itu ya teman-teman, udah nikmatin aja. Itu loh, apapun itu sensasinya yang teman-teman rasakan, nikmatin. Jangan sampai teman-teman menjadi cemas. Ya, terus terkait cemas, takut, khawatir, gelisah, banyak mikirnya, ya itu teman-teman kendalikan, teman-teman kontrol. Itu loh, dari yang negatif dirubah menjadi yang positif. Yang bisa mengontrol dan mengendalikan pikiran ya hanya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman aja nggak mampu, mau siapa lagi? Mau saya yang nyuruh ngontrol pikiran teman-teman? Ya, saya bukan avatar, ngontrol pikiran teman-teman nggak bisa, teman-teman sendiri. Itu loh teman-teman ya. Semangat teman-teman ya. Coba belajar dalam keseharian, dalam kehidupan teman-teman tuh belajar bahagia, belajar senang, belajar ceria, belajar semangat hidup. Itu loh. Jangan mau fokus ke penyakit terus. Ya. Ya, semangat teman-teman ya. Teman-teman itu sehat. Yang saat ini yang pakai kaos kaki ya, pakai jaket double 2, ya itu lagi mereka lagi sandiwara jadi pemeran orang sakit-sakitan gitu loh. Padahal dia sehat sebenarnya. Karena dia memperlakukan dirinya seperti orang nggak sehat. Dia memperlakukan dirinya seperti orang sakit. Itu loh. Ya, mereka melemahkan dirinya sendiri. Itu salahnya orang anxiety, mereka selalu melemahkan dirinya sendiri. Ya, ayo dong teman-teman, jangan dilemahkan diri kamu. Diri kamu tuh gimana kamu? Kalau kamu pembawaan diri kamu sehat, kuat, mampu, berani, ya berani, mampu gitu loh. Tapi kalau teman-teman pembawaan dirinya takut, cemas, ya sakit, ya gimana? Itu loh, teman-teman di sini pengennya sembuh, tapi kerjanya ngeluh. Pengennya sembuh, tapi ngikutin maunya anxiety. Maunya sembuh, tapi nggak mau beraktivitas, nggak mau berkegiatan. Gimana coba? Itu loh teman-teman. Ayo teman-teman beraktivitas, berkegiatan normal seperti dulu lagi. Walaupun sambil merasakan sensasi, sambil merasakan cemas, lakukan. Jangan sampai karena sensasi ataupun kecemasan teman-teman mengabaikan aktivitas, mengabaikan kegiatan. Jangan teman-teman ya. Itu loh, yang saat ini masih takut keluar rumah sana loh. Jangan di rumah terus ya. Jangan di rumah terus. Ya, yang saat ini belum bisa bahagia, belum senang, belum percaya diri, latih sana ya, di luar sana. Itu loh, semangat ya teman-teman ya. Semangat, nggak ada yang nggak mungkin ya, nggak ada yang tidak mungkin. Semua perjuangan teman-teman itu akan ada hasilnya. Teman-teman di sini tuh kesembuhan itu pasti loh. Kesembuhan itu pasti. Yang disayangkan adalah waktu. Yang harusnya teman-teman dalam setahun kena anxiety ya kan, yang harusnya setahun itu bisa kalian isi dengan kebahagiaan dalam keluarga ya, karir dalam setahun itu lebih baik ya kan. Gara-gara kena anxiety kalian dalam setahun itu ya terbuang cuma-cuma waktu kalian. Itu loh ya teman-teman ya.
Semangat teman-teman. Itu ya, pokoknya teman-teman harus lebih semangat lagi ya. Kalau masih ada yang bertanya, Mas Andit sensasi ini aman nggak? Mas Andit sensasi itu aman nggak? Aman ya, orang anxiety terkait sensasi itu aman ya. Nggak amannya kenapa? Itu hanya pikiran kamu yang mengarahkan tidak aman, yang mengarahkan ke bahaya, yang mengarahkan ke penyakit berat. Itu kan cuma pikiran, nggak nyata, ilusi, hayalan pikiran kamu yang tidak kamu kendalikan. Itu loh dia ya. Ayo teman-teman ya, perlakukan diri kamu seperti orang sehat, seperti orang normal, seperti orang waras. Itu ya, semangat teman-teman. Mohon maaf teman-teman apabila di dalam video ini ya ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun menyakiti teman-teman. Mohon dimaafkan. Tidak ada niat saya untuk menyinggung ataupun menyakiti teman-teman ya. Baik, saya akhiri video ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.